Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Oke, Aries. Ini adalah pembacaan Agustus 2022 untuk kalian Aries. Page of One, the bottom of the deck-nya. Kita punya Page of One ya. Buat beberapa dari kamu Aries ada berita baik ya. Kalau yang aku lihat di sini, Agustus ini kamu akan mendapatkan berita baik, ada komunikasi dengan seseorang juga aku lihat di sini. Ada kabar yang bikin kamu bersemangat, bergairah gitu ya. Ini bisa dalam masalah macam-macam. Eee, tetapi kalau yang aku lihat dari ceritanya, oke kita bagi part-partnya ya. Tapi ini juga bisa mengenai kamu mungkin menemukan satu kesenangan baru, satu hal yang bikin kamu, apa ya, dalam mengerjakannya ataupun dalam menjalaninya itu seperti kayak kamu tuh, eee, apa ya, ya bergairah lah, kayak lagi main, seru gitu loh, excited. Kalau yang aku lihat seperti itu. Dan kamu tuh lebih punya kecenderungan, aku pengen senang-senang aja, aku pengen enjoy aja, aku pengen 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 apa ya, mencoba hal-hal baru, menjalani hal-hal baru. Dan aku melihat di sini di part pertama ya, kita punya Eight of Swords di sini, ada Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik dan Ten of Cup di sini dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kalian, mungkin kalian kayak ngerasa rasanya tuh kayak terjebak dalam sesuatu yang bikin kamu, mungkin rasanya kayak ada di dalam penjara atau dalam satu kekangan gitu ya. Mungkin ini adalah hubungan, mungkin ini dalam apa ya, pekerjaan kamu, ataupun ini mungkin di dalam, apa ya, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kamu tuh jadi nggak punya kebebasan dan membuat kamu nggak nyaman. Kamu merasakan satu ketidaknyamanan di sini dan hal yang mengikat kamu dan menahan kamu untuk bisa mencapai cita-cita, harapan, impian, dan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Um, dan mungkin di dalam saat-saat seperti ini, kamu udah mulai ngerasa nggak tenang, nggak nggak apa ya, nggak bergairah lagi lah pokoknya gitu ya. Gua nggak bisa punya kebebasan, waktu gua tersita, tenaga gua udah habis, gua banyak stres, gua disuruh ini, gua disuruh itu, gua banyak kerjaan, dan hal-hal lain. Termasuk kalau ini misalnya di dalam hubungan, kamu mungkin ada di dalam satu hubungan di mana, kamu ngerasain satu ketidakbebasan gitu ya, ataupun ini adalah pasangan kamu, tetapi ada seseorang yang ngerasa kayak, "Gua nggak bisa lagi have fun, gua nggak bisa lagi, menikmati hidup gue," gitu ya, di dalam situasi dan kondisi ini. Dan kamu ingin sesuatu yang baru. Kamu tuh kayak lagi pengen banget, mungkin kamu ingin kerjaan yang baru, kamu ingin, melakukan bisnis baru gitu ya, ataupun kamu mungkin di dalam hubungan kamu bosen gitu ya dengan dengan apa ya, dengan hubungan ini gitu loh. Ada orang yang jenuh akan situasi dan kondisinya dan mmm,
ingin mempunyai satu hal yang baru yang bisa menyegarkan lagi dirinya dan bisa bikin dia bersemangat lagi. Kadang-kadang kalau di dalam hubungan ya bukan berarti, "Oh, gue bosen ya dengan apa kabar sama gua yang udah nikah berpuluh-puluh tahun," gitu ya. Tapi maksudnya kalau kitanya cuman ngejalanin hal tersebut dengan sebagai rutinitas, pastinya akan bosen, tetapi kitanya sendiri harus pandai-pandai menyiasatinya supaya terus nih, apa ya, bara apinya tuh terus nyala gitu. Nah, tapi kalau yang aku lihat buat sebagian dari kamu, kamu mulai kehilangan chemistry, connection gitu ya, apa ya, dari kamu terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap kondisi kamu, terhadap orang yang bersama kamu. Ini kayak kamu kehilangan kehilangan gregetnya, kehilangan chemistry-nya, kehilangan kehilangan rasa bisa jadi gitu ya. Dan kamu dihadapkan dengan pilihan antara kamu ingin meneruskan hal yang ini yang sedang kamu jalani ini, tetapi kamu udah nggak nyaman dan kamu udah kehilangan greget ini, ataupun kamu memulai hal yang baru. Tapi pertanyaan kembali datang, apakah hal yang baru itu menjanjikan bahwa ini akan baik-baik aja dan lain sebagainya gitu, akan lebih baik ataupun tidak gitu ya, dan ini adalah option yang sedang kamu hadapi. Nah, di sini kalau yang aku lihat kembali lagi ke Page of Wands, ada sesuatu yang hadir yang membuat kamu sadar bahwa selama ini gua tuh begini-begini aja, ternyata ada hal yang kayaknya nggak asik tuh buat gua kerjain. Mungkin kamu lihat di mana ataupun kamu berkenalan dengan orang dan lain sebagainya gitu ya, membuat kamu melek bahwa kamu terjebak dalam satu hal yang mundane gitu ya, apa maksudnya, rutinitas gitu ya, dan itu yang membuat kamu jadi, "Gua harus ngelakuin sesuatu yang baru nih, biar gua seger lagi, biar gua semangat lagi, biar gua bergelora lagi." Karena di sini ada the Fool card, ada keinginan untuk memulai sesuatu yang baru, bisnis baru, pekerjaan baru, mungkin hubungan ataupun berkenalan dengan orang baru dan lain sebagainya. Eight of Cup ya, part ketiga, Eight of Cup, walking away. Ini seseorang walking away, ini bisa jadi kamu. Walking away, beranjak pergi dari sesuatu yang sudah kamu bangun, sudah kamu tata, sudah kamu jalani, sudah kamu rintis, di mana kamu sudah menginvestasikan diri kamu banyak sekali ya. Strange card, tapi kamu berusaha punya keberanian, punya kemauan, kekuatan itu untuk apa ya, tapi itu kayak memberikan kamu satu semangat gitu loh. Kayak yang tadi kamu udah melempem, ini ada sesuatu yang datang nih ke dalam kehidupan kamu dan bikin kamu tuh jadi kayak singa gitu ya. Sama kayak kayak orang yang dapat satu kekuatan baru, satu energi baru, satu tenaga baru yang bikin kamu tuh nggak takut gitu loh, nggak takut untuk melompat, kamu punya satu keyakinan, kamu punya satu, apa ya, kamu imani gitu ya, yang, ini bagus dan baik untuk gua. Page of Swords, di sini kalau yang aku lihat banyak belajar, banyak banyak hal yang kamu pelajari. Ini kalau aku lihat di Agustus ya, ada Page of Wands, ada Page of Swords. Ini kalau yang aku lihat tuh kamu ada hal yang benar-benar kayak bikin kamu tuh rasanya hidup lagi gitu loh. Three of Wands, menantikan, mungkin menanti kabar ya, menanti kabar, menanti berita. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang apply pekerjaan, ataupun kamu sedang mengajukan proposal, ataupun beasiswa buat kamu yang pelajar, ataupun hal-hal lain yang kamu ajukan, misalnya mengajukan cinta kamu kepada orang dan kamu lagi menunggu gitu ya, menunjukkan perasaan kamu dan kamu sedang menunggu. Five of Swords ini mengenai bagaimana kamu bisa berkompromi,
bagaimana kamu berusaha menghindari konflik ya. Dan buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu tahu ada orang yang cari perkara sama kamu gitu ya, eee, di sini kalau yang aku lihat kamu lebih sabar. Karena kadang-kadang di saat kita ingin melakukan sesuatu nggak semua orang itu akan mendukung kita, ada yang against kita, ada yang tidak, ya selalu pro kontra itu ada gitu ya. Eee, ada yang nggak setuju dengan keputusan-keputusan kita, tetapi kitanya juga harus benar-benar yakin dengan apa yang kita ingin lakukan dan kita ambil gitu ya, dan yakin pula bahwa itu bisa kita lakukan dan kita bisa jalanin dan itu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu kasih sama diri kamu. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu hal tersebut, ya jangan peduli dengan apa yang orang lain bilang, karena omongan-omongan orang lain, saat kita membiarkan itu, ya kita ngebiarin diri kita tuh terhambat gitu loh. Hal yang paling menghambat itu adalah pikiran apa kata nanti orang lain. Apa kata orang lain, apa pendapat orang lain, apa pikiran orang lain. Karena itu hanya akan membuat, ya kamu jadi nggak berani gitu ya, mengambil langkah yang seharusnya kamu ambil, tindakan yang harus kamu ambil. Ini ada hal yang sedang kamu nanti-nantikan. Meanwhile, kamu di sini mungkin ya menginvestasikan pikiran kamu, waktu kamu, tenaga kamu dan lain sebagainya. Kamu sedang berinvestasi di sini. Jadi kamu meninggalkan sesuatu untuk membangun sesuatu yang baru dan kamu berusaha untuk mempunyai kesabaran, kekuatan, keberanian untuk itu, keyakinan untuk itu. Em, iya, ini lagi banyak kamu tuh lagi banyak menggali informasi, berusaha ngedapetin informasi. Ini kayak kamu seseorang yang lagi belajar gitu ya. Mungkin lagi banyak googling ini atau ngobrol sama orang ini sehingga kamu lagi banyak dan mungkin apa ya, dalam perjalanan ataupun dalam proses kamu sedang menggali sesuatu yang baru yang bikin kamu, dan mungkin ini yang bikin kamu tuh jadi bersemangat karena ada sesuatu yang mengasihkan untuk kamu sehingga kamu tuh belajar lama ataupun mencoba ataupun melakukan hal-hal ini tuh kayak nggak berasa karena ini sangat mengasihkan buat kamu. Nah, buat beberapa dari kamu kembali lagi, ini ada Five of Swords ya. Kalau yang aku lihat di sini juga mengenai ini dua hal, Strength card dan Five of Swords ini mengenai bagaimana kamu harus bisa mengendalikan diri kamu, jangan impulsif ya, dalam mengambil keputusan juga jangan impulsif, tetapi juga jangan biarkan orang lain men-trigger kamu, hal-hal lain yang apa ya, eee men-trigger kamu untuk melakukan satu hal yang tergesa-gesa atau terburu-buru. Dan jangan mudah terpancing. Karena apa yang kamu lakukan belum tentu didukung, baik oleh orang tua kamu, baik oleh anak kamu, pasangan kamu, teman kamu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu yakin itu adalah yang terbaik, lakukan itu. Dan lakukan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Oke, itu sih yang aku lihat. Um, Itu yang aku lihat ya. Karena di sini kalau untuk yang berpasangan hubungan cinta asmara, kalau yang aku lihat di sini ada orang yang ingin meninggalkan hubungannya karena dia merasa ya udah nggak ada chemistry lagi dan dia ngerasa terkekang gitu ya, udah nggak nyaman di dalam situasi dan kondisinya, dan dia berusaha untuk memfokuskan dirinya ke hal-hal yang lebih penting gitu ya, daripada gua nunggu-nunggu, daripada gua ngebiarin hal ini, malah gua udah cukup. Kalau yang aku lihat di sini dia udah cukup, merasa sudah cukup memberikan waktu dan apa ya, bersabar, dan dia ngerasa gua kayaknya sudah harus mengambil keputusan gitu. Pokoknya kamu tuh di sini tuh kayak
melepaskan diri dari situasi yang sudah tidak nyaman. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini ada masalah atau hubungannya dengan keluarga. Karena mungkin buat beberapa dari kamu, ini ada satu hal yang membuat kamu jadi kurang leluasa tuh karena ada satu ketergantungan gitu loh. Mungkin ketergantungan dalam bidang materi ataupun ketergantungan dalam hal lain gitu ya, tetapi ada seseorang yang tergantung dengan orang lain sehingga dia tidak mempunyai kebebasan, sehingga dia harus turut, eee, aturan-aturan gitu loh atau omongan-omongan orang ini karena orang ini merasa punya kendali dan kontrol. Nah, ini bagaimana caranya untuk kamu menunjukkan bahwa kamu bisa mandiri, ya kan kita juga nggak bisa ya, misalnya kita masih tergantung nih, kebutuhan kita dan lain sebagainya, terus eee, kitanya juga harus bisa menunjukkan bahwa gua udah bisa dan gua udah bisa mandiri, gua udah bisa berdiri sendiri dan gua udah saatnya gue punya kebebasan itu dan lo nggak ikut campur gitu. Nah, tapi awalnya adalah, eee menunjukkan hal itu, membuktikan hal itu ke dalam diri kita dan juga orang lain. Sehingga orang lain juga bisa ngelihat gitu loh, bahwa kesungguhan kita dan kitanya juga bener-bener gitu loh, gitu. Karena kadang-kadang saat kitanya masih apa ya, masih nyantol sama orang, masih bergantung sama orang, yang pastinya suka tidak suka kita harus ikut aturan itu, gitu. Kecuali kitanya punya kekuatan itu sendiri, oke? Oke lah, ini adalah untuk Aries. Terima kasih sudah nongkrong di sini, udah mampir. Semoga ada yang bisa diambil. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.